Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran pokok, 2. Menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya. Yang ketiga, menjelaskan pengertian besaran turunan. Dan yang keempat, menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Adapun yang pertama, besaran pokok itu apa? Yaitu besaran-besaran dasar yang tidak bisa diturunkan menjadi besaran lainnya. Yaitu ada 7 di sini yang harus kita hafal ya. Ada panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Perhatikan tabel ini, kita bisa menghafalkannya dengan cara ada singkatan yang kalian bisa pakai. Misalnya adalah jiwa SMP. Jadi J jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik, SMP S nya suhu, M nya massa, B nya panjang. Setiap besaran pokok memiliki satuan. Adapun satuan dalam sistem internasional untuk panjang adalah meter, massa, kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, arus listrik ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat mol. Nah, setiap besaran pasti punya alat ukurnya. Panjang bisa diukur dengan mistar, jangka sorong, mikrometer, sekrup. Massa kita pakai neraca. Waktu bisa diukur dengan stopwatch. Suhu termometer. Arus listrik ampermeter. Intensitas cahaya bisa memakai kandela meter atau lux meter. Yang pertama kita lihat besaran panjang. Jadi panjang itu jarak antara dua titik atau dua posisi. Misalnya ini ada selembar kertas. Kalau kita mengukur dari pojok atau titik ini ke titik yang satunya lagi, maka kita bisa menyebutnya ini adalah panjang kertas atau lebar kertas. Jadi bisa panjang, lebar, tebal, dan tinggi. Ini adalah jenis-jenis besaran panjang. Jadi misalnya tinggi bangunan itu juga sama dengan panjang ya, karena alat ukurnya sama. Kedalaman, misalnya laut kedalamannya 200 meter, maka 200 meter itu juga termasuk besaran panjang. Jarak, kemudian jari-jari, diameter. Nah, semua ini adalah sebutan dari besaran panjang. Nah, tadi dikatakan bahwa panjang memiliki satuan meter dalam SI. Nah, kita mengenal tangga konversi ya. Jadi dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Untuk mengkonversi satuan dari atas ke bawah, setiap turun satu tangga maka dikali 10. Misalnya 1 meter berapa sentimeter? Kalau turunnya 2 tingkat, maka dikali 10 lagi, berarti dikali 100. 1 meter sama dengan 100 cm. Demikian pula sebaliknya, dari bawah ke atas, setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Misalnya 1 meter berapa kilometer, maka ini naik berapa tingkat? Naik 3 tingkat, berarti dibagi 10, bagi lagi 10, bagi lagi 10, sama dengan dibagi 1000. Jadi 1 meter seper 1000 kilometer, seperti itu.
Adapun satuan besaran panjang tadi itu ada meter, kilometer, sentimeter, jengkal, hasta, inci, dan lain sebagainya. Nah, yang kita kenal tadi adalah termasuk satuan baku ya. Untuk jengkal dan hasta satuan tidak baku. Kenapa? Karena untuk mengukur dengan satuan jengkal, di mana setiap jengkal orang itu berbeda panjangnya. Misalnya untuk mengukur panjangnya meja, si A mengukur hasilnya adalah 10 jengkal, ternyata yang mengukur si B hasilnya 12 jengkal. Jadi menghasilkan pengukuran yang berbeda hasilnya. Beda dengan satuan meter dengan penggaris atau mister, maka menghasilkan angka yang sama. Alat ukur besaran panjang ini ada beberapa yang bisa dipakai. Ada mistar, meteran gulung, mikrometer sekrup, jangka sorong, pita ukur atau matlin. Nah, dari alat-alat ukur ini yang membedakan adalah ketelitiannya. Kalau kita amati mistar itu, ini adalah panjangnya 20 cm, ada skala kecil-kecil di sini. Setiap satu skala itu adalah 0,1 cm atau 1 mm. Oh, berarti ketelitian mistar adalah 0,1 cm atau 1 mm. Berbeda dengan jangka sorong. Kalau mistar ketelitiannya 0,1 atau 1/10 cm, maka kalau jangka sorong 1/100 cm atau 1/10 mm. Beda lagi dengan mikrometer sekrup, ketelitiannya adalah 1/100 mm, gitu ya. 1 mm, 1/10 mm, 1/100 mm. Misalnya kita mau mengukur diameter luar dari sebuah pipa, maka kita pakai jangka sorong bagian ini. Kemudian ini rahangnya ini bisa digeser-geser. Nah, kemudian untuk yang mengukur bagian dalam diameter pipa, kita menggunakan rahang yang di sini. Nah, kemudian untuk mengukur kedalamannya, kedalaman lubang, maka kita pakai ujung yang di sini. Nah, ini lebih teliti lagi, bisa mengukur misalnya ketebalan kertas atau diameter kawat dan sebagainya, maka akan lebih teliti hasilnya. Yang kedua, besaran massa. Jadi yang namanya massa itu adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Jadi di sini mohon dibedakan antara massa dengan berat itu berbeda. Bedanya apa? Kalau massa itu tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sedangkan berat sangat bergantung pada kedudukan di mana benda itu berada. Satuan besaran massa. Jadi kita bisa mengenal ada gram, kilogram, ton, kuintal, dan lain sebagainya. Sama seperti tangga konversi di satuan panjang tadi, untuk satuan besaran massa seperti itu juga. Setiap turun ataupun setiap naik maka akan dikali atau dibagi dengan bilangan 10. Nah, di sini untuk alat ukurnya ada timbangan atau neraca ya, timbangan pasar, neraca sama lengan untuk menimbang misalnya emas begitu. Ada neraca haus. Di sini ada neraca yang skalanya itu ada 4 atau 3 lengan di sini, atau disebut juga neraca 4 lengan atau neraca 3 lengan. Kemudian yang lebih teliti lagi ada neraca digital. Ini menggunakan baterai begitu ya. Telitiannya bisa lebih teliti lagi. Besaran yang berikutnya adalah waktu.
Waktu didefinisikan selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Di sini kita mengenal satuan waktu ada detik, menit, jam, hari, pekan, tahun, abad, dan lain sebagainya. Kita menggunakan istilah detik biasanya diubah menjadi sekon, itu ya. Sekon, 1 menit 60 sekon, 1 jam 60 menit. Berarti 1 jam 60 dikali 60 sekon. Jadi 1 jam 3600 sekon gitu. Nah, sedangkan alat ukur untuk besaran waktu kita bisa menggunakan jam, bisa stopwatch, ada stopwatch analog, jarum, dan ada stopwatch digital. Dimana untuk stopwatch analog ini ada jarum panjang, di sini ada jarum pendek. Jarum panjang menunjukkan detikan, jarum pendek yang kecil skalanya menunjukkan menitan gitu. Yang berikutnya ada besaran turunan, yaitu besaran yang dapat diturunkan dari besaran-besaran pokok lainnya. Perhatikan tabel berikut. Ini ada luas, volume, kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, tekanan, usaha. Nah, coba perhatikan anak-anak. Kalau kita mau mengukur luas itu bagaimana mengukurnya? Maka misalnya luas persegi panjang, maka kita bisa menggunakan rumus panjang kali lebar, gitu ya. Nah, dimana lebar itu juga termasuk besaran panjang. Maka dengan demikian luas itu besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang, sehingga satuannya adalah hasil kali dari satuan panjang dikali panjang, meter dikali meter, jadinya meter persegi atau meter kuadrat. Ini satuan dalam SI. Demikian juga dengan volume. Misalnya kita mengukur volume balok, maka rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang lebar tinggi ini adalah besaran yang sama, yaitu panjang. Maka satuannya ya, satuan panjang itu meter, lebar meter, tinggi juga meter. Maka satuan volume adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Yang ketiga, kecepatan. Ini simbolnya, lambangnya V ya, V kecil, velocity. Ini volume, V besar. Nah, kecepatan itu bisa diukur dengan cara membagi antara perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan berarti sama halnya dengan jarak ya. Ini besarannya panjang, karena untuk mengukur perpindahan juga sama mengukur panjang. Panjang dibagi waktu. Nah, satuannya berarti panjang itu meter, waktu itu sekon. Jadi panjang per sekon. Meter per sekon. M per S, meter per sekon. Satuan kecepatan dalam SI. Selain dalam SI, kita bisa mengenal ada kecepatannya dalam kilometer per jam begitu. Yang keempat ada percepatan. Percepatan itu atau acceleration, A simbolnya kecepatan dibagi waktu. Besaran kecepatan tadi kan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Ini per waktu lagi. Jadi ini kecepatan tadi meter per sekon dibagi sekon, maka satuannya meter per sekon kuadrat. Yang kelima, massa jenis. Simbolnya rho. Massa dibagi volume. Massa dibagi volume. Massa satuannya kilogram, volume satuannya meter kubik. Jadi satuan massa jenis kilogram per meter kubik. Gaya, force, F. Massa dikali percepatan. Kalau ditanya gaya itu besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok apa? Maka diturunkan dari besaran pokok massa. Kemudian percepatan sendiri dari panjang dan waktu. Maka gaya itu diturunkan dari besaran massa, panjang, dan waktu yang membentuk percepatan itu tadi. Nah, sehingga massa itu kilogram, percepatan meter per sekon kuadrat.
kilogram meter per sekon kuadrat, atau biasanya ada satuan yang di sini pakai satu huruf N, Newton. Jadi satuan gaya dalam SI itu Newton, simbolnya N. Kemudian yang ketujuh ada tekanan, P, pressure. Nah, ini gaya per luas permukaan. Gaya tadi kan satuannya ini luas permukaan, luas, jadi meter persegi, maka gaya per luas Newton per meter persegi, atau disingkat juga Pascal gitu. Yang kedelapan, usaha, work, W, besar, yaitu gaya dikali perpindahan. Gaya tadi ini satuannya Newton, perpindahan sama dengan jarak atau panjang. Jadi Newton dikali meter, Newton meter, atau disebut juga dengan satuan Joule. Nah, jadi anak-anak ini satuan-satuan besaran turunan. Kalau misalnya kita membedakan apakah kecepatan itu besaran pokok atau besaran turunan, maka kita bisa juga dengan melihat satuannya. Kalau satuannya itu double-double seperti ini, maka berarti besaran turunan. Karena besaran pokok itu satuannya hanya berdiri sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi tadi ini luas itu lebar kali panjang, atau kalau segitiga alas kali tinggi dibagi 2. Nah, biasanya kalau untuk mengukur benda yang beraturan maka bisa memakai mistar ya. Tapi kalau untuk mengukur benda yang tidak beraturan luasnya, misalnya daun, maka kita bisa mengambil langkah seperti ini. Letakkan benda yang tidak beraturan ini, daun, pada kertas yang berpeta seperti ini. Nah, satu peta ini 1 cm kali 1 cm. Maka nanti caranya yang itu hitung jumlah kotak yang bagiannya terpenuhi oleh benda, kalikan jumlah kotak dengan luas satu kotak pada kertas berpeta. Nah, perhatikan yang berikutnya, ketiga, volume. Yang kedua ya, volume benda beraturan. Misalnya ini ada kubus, yang ini balok, maka ya volumenya sisi kali sisi kali sisi. Yang ini panjang kali lebar kali tinggi. Jadi itu bendanya beraturan. Tapi kalau untuk mengukur volume benda tidak beraturan, misalnya apa, batu, kita bisa menggunakan gelas ukur. Caranya adalah untuk mengukur volume benda pada tidak beraturan, isi gelas ukur misalnya setinggi 50, ini 50 ml. Kemudian batunya dimasukkan, maka ternyata naik ke 80 ml. Oh, berarti volume batu adalah volume akhir ketinggian air di sini yang ditunjuk pada skala 80 ml dikurangi volume air mula-mula 50 ml, sehingga volume batu 30 ml atau 30 cm3. Jadi gelas ukur ini sendiri sebetulnya alat untuk mengukur volume zat cair ya. Berikutnya ada besaran turunan, yaitu konsentrasi larutan. Kita mengenal besaran konsentrasi, di mana konsentrasi bisa dihitung dengan cara membagi massa terlarut dibagi volume pelarut. Nah, jadi misalnya massa terlarut, misalnya kita melarutkan garam 2 sendok, massanya berapa dibagi volume pelarut. Nah, kita masukkan ke dalam air, volume airnya berapa, jadi ini massanya garam dibagi volume air, maka ketemu besaran konsentrasi, yaitu banyaknya zat terlarut dalam pelarut dalam suatu larutan. Yang berikutnya, laju pertumbuhan, yaitu besar kecilnya tingkat pertumbuhan suatu makhluk hidup pada selang waktu tertentu.
Nah, kita bisa menghitung besaran laju pertumbuhan itu dengan cara membagi perubahan ukuran per selang waktu. Itu ya. Misalnya laju pertumbuhan tanaman awalnya setinggi 10 cm. Kemudian dalam waktu 1 minggu sudah berubah tingginya menjadi 25 cm. Berarti perubahan ukurannya berapa? Ukuran akhir dikurangi ukuran awal, 25 dikurangi 10 cm, maka ketemu 15 cm, dibagi waktunya 1 minggu. Berarti laju pertumbuhannya 15 cm per minggu begitu. Demikian anak-anak pembelajaran IPA pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.